Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai metode gabungan, eliminasi dan substitusi dalam penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya itu sudah saya bahas mengenai metode full pengerjaan eliminasi dan substitusi ya. Nah, sekarang adalah gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Perhatikan trik dalam pengerjaan soal SPLTV ini ya, supaya tidak terlalu panjang menyelesaikannya. Jadi kalau diketahui soal dengan variabel yang full, artinya setiap persamaan ini dia ada komponen X, Y, Z-nya, maka penyelesaiannya itu cukup 5 langkah saja sebenarnya. Kalau mengerti trik penyelesaiannya ini. Jadi kalau tidak mengikuti trik ini mungkin bakalan lebih dari 5 penyelesaian atau 5 langkah yang kalian kerjakan. Ya, jadi perhatikan untuk langkah pertama itu kita menggunakan eliminasi. Nah, eliminasinya yang pertama itu sesuai modul yang saya berikan, itu adalah eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. Jadi kita eliminasi Y. Eliminasi Y ini itu harus ingat, eliminasi itu koefisiennya harus sama dulu. Ya, yang kalian perhatikan koefisiennya harus sama dulu. Terus yang kedua, tandanya perhatikan untuk menentukan operasi eliminasinya tambah atau kurang. Nah, kebetulan Y-nya ini kan dia eliminasi, tandanya adalah positif dan negatif, maka nanti kita akan tambah. Jadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan, kalau tandanya sama, positif-positif atau negatif-negatif, maka operasinya adalah kurang. Kalau tandanya berbeda, maka nanti operasinya adalah positif, ya, penjumlahan. Jadi 2x tambah 3x itu sama dengan 5x, ini 0 ya, y-nya. 1z ditambah 2z positif 3z sama dengan negatif 1. Ini persamaan ke-4. Terus langkah kedua, kita eliminasikan y lagi ya. Jadi langkah 1 dan langkah 2, eliminasi variabel yang sama. Ingat, variabel yang sama. Jika komponen variabel di setiap persamaan itu ada X, Y, Z, X, Y, Z, dan X, Y, Z. Maka langkah 1, langkah 2, eliminasikan variabel yang sama. Nah, persamaannya ini adalah 2 dan 3 untuk langkah kedua. Jadi kita eliminasikan persamaan keduanya. Nah, ini ya persamaannya. Kita eliminasi adalah Y, maka koefisien Y-nya harus sama dulu. Itu kan 1 dan 2. Jadi kita kalikan di atasnya 2, di bawahnya kita kalikan 1 supaya sama. Di switch aja posisinya. Jadi 6x dikurang 2y ditambah 2z sama dengan min 10. Kalau di bawahnya karena dikali 1, maka tetap x tambah 2y tambah 2z sama dengan positif 5. Nah, karena kita mengeliminasi y, nah ini koefisiennya sudah sama, tapi tandanya berbeda, maka operasi yang akan kita gunakan adalah penjumlahan. Jadi nanti 7x, ini 0, ditambah 4z sama dengan negatif 5. Ini persamaan ke-5. Persamaan ke-5. Baik. Maaf, saya keliru. Di sini itu seharusnya 4. Jadi 2 dikali 3x kan 6x. 2 dikali min 1 itu min 2. 2 dikali 2 itu 4. Ya. Berarti ini bukan 4z tapi 6z. Nah, oke, udah selesai. Nah, langkah ketiga itu masih menggunakan metode eliminasi. Ya, eliminasikan persamaan dulu. Saya tulis persamaan 4 dan 5. Persamaan 4. Langkah ketiga ini bakalan kita eliminasi z-nya. Kenapa dari z yang kita eliminasi? Itu karena angkanya lumayan bisa kita minimalkan. Ya, kalau 5 dan 7 itu kan agak gede nanti perhitungan angkanya. Kalau 3 dan 6 itu kita menggunakan kelipatannya. Jadi nanti yang di atas kita kali dengan 2 supaya jadi 6 ya. Terus yang di bawah tetap 6. Jadi kita kalikan dengan 1. Kita peroleh 10x 6z sama dengan min 2. Yang di bawahnya karena dikali 1 berarti tetap 7x ditambah 6z sama dengan min 5 dikurang. Karena tandanya di sini positif ya. Jadi 10 dikurang 7 itu 3x sama dengan positif 3 ya. Jadi x sama dengan
positif 3 dibagi dengan 3. Jadi X-nya sama dengan 1. Oke, langkah ketiga. Nah, karena kita sudah peroleh nilai satu variabel, yaitu X sama dengan 1, maka langkah keempat itu sudah kita menggunakan metode substitusi. Jadi ganti nilai X sama dengan 1 itu ke persamaan 4. Persamaan 4 ya. Kenapa jadi 4? Yang boleh untuk kita substitusikan di langkah keempat itu, karena kita baru dapat satu variabel, maka cari persamaan yang hanya memiliki 2 variabel, yaitu 4 atau 5. Nah, 4 atau 5 itu kan dia nih, bisa kalian lihat, 4 dan 5 itu angka yang paling sederhana, yang angkanya lebih kecil, itu adalah persamaan 4. Jadi, kita ambil persamaan keempat saja untuk substitusikan X sama dengan 1 itu. Ya, sebenarnya boleh untuk persamaan 5. Nanti kita coba bersama-sama. Baik, saya tulis dulu di sini. Oke ya. Jadi kita ganti X-nya dengan 1. Jadi 5 dikali 1 ditambah 3Z sama dengan min 1. 5 kali 1, 5. 3Z sama dengan min 1. Berarti 3Z sama dengan negatif 1. Positif 5 pindah jadi negatif 5. 3Z sama dengan min 6. Berarti nilai Z-nya sama dengan min 6 dibagi 3. Yaitu Z-nya sama dengan min 2. Atau langkah keempat itu bisa kalian substitusikan X sama dengan 1 ke persamaan 5. Ya, persamaan 5. Jadi tidak mesti persamaan 4 ya. Kita coba untuk persamaan 5. Persamaan 5 itu nilainya adalah 7X tambah 6Z sama dengan min 5. Jadi kita ganti jadi X-nya dengan 1. Jadi 7 kali 1 tambah 6Z sama dengan 5. 7 kali 1, 7. 6Z-nya tetap sama dengan 5. Jadi 6Z sama dengan 5 dikurang 7 ya. Sorry, ini min 5, min 5. Jadi 6Z sama dengan min 12. Maka nilai Z-nya sama dengan min 12 bagi 6. Z-nya sama dengan min 2. Nah, sama toh. Jadi terserah kalian mau pilih persamaan 4 atau 5. Jadi kalau nilai variabel yang diketahui cuma 1 ya, X sama dengan 1 seperti itu saja, maka pilih persamaan yang 2 variabel saja. Ingat, ya supaya langkahnya tidak terlalu panjang. Nah, langkah terakhir, yaitu langkah 5, itu tetap substitusikan, tapi ke persamaan 1, 2, atau 3. Karena kita sudah peroleh tadi X sama dengan 1, Z-nya sama dengan min 2. Jadi sudah 2 variabel yang kita ketahui. Berarti tinggal 1 variabel yang belum kita temukan, yaitu variabel Y. Jadi pilihlah yang ada Y-nya. Nah, yang ada Y-nya tidak mungkin di 4. 4 itu kan cuma X dan X dan Z. Sedangkan 5 juga sama X dan Z, tidak ada Y-nya. Jadi kita pilih yang ada Y-nya, yaitu persamaan 1, 2, atau 3. Nah, sesuai modul, itu dia memilih persamaan 1 ya. Ke persamaan 1. Persamaan 1 adalah 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Jadi 2 dikali 1 tambah Y, Z-nya diganti jadi min 2 sama dengan 4. 2 kali 1 itu 2, Y plus kali min itu min sama dengan 4. Jadi nilai Y-nya sama dengan 2 kurang 2 kan 0 ya, habis. Jadi Y sama dengan 4, selesai. Jadi kesimpulannya nilai X sama dengan 1, Y-nya 4, Z-nya min 2. Begitu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.